Jadi gimana caranya? Ayolah kita kembalikan fitrah kita menjadi negeri yang memang harus menjadi panutan, bukan hanya sekedar dimanfaatkan. Jadi kita harus berani menunjukkan jati diri kita yang baru. Bukan sesuatu ini karena negatif, tapi karena positif. Yang mau jadi konten kreator, kita kumpulin dalam satu event. Yang mau menjadi pengusaha kuliner, kita kumpulin gitu. Perspektif, sudut pandang. Kalau dari segi usaha, pedagang, justru tempat macet itu dicari. Kalau nggak ada yang lewat, kayak waktu zaman pandemi kemarin, nangis Pak pedagang, Pak. Iya bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, nggak kayak gitu ya. Itu acara yang lain. Teman-teman, makasih udah menyaksikan kembali podcast kita. Hari ini nggak kaleng-kaleng, kita akan datengin caleg paling ganteng. Nggak hanya di P3 gue rasa. Langsung aja Aditya Herpavi. Lumayan ada 2.543 penonton di sini. Bro, makasih loh. Gue tahu lo selain turun dapil masih banyak kerjaan, masih ada yang harus kerjain dan lo nyempetin waktu ke sini. Iya. Makasih ini banyak. belum ngobrol udah terima kasih. Berarti gue disuruh pulang. Besoknya udah disiapin. Sama-sama masih mau. Karena gue tahu lo sibuk, bro. Terima kasih udah diundang juga, bisa sharing-sharing ya. Muka merah tuh, banyak turun dapil. Banyak kejemur. Aditya Herpavi, Yes. dari Jabar 6. 6. Daerah pemilihan Jabar 6 nomor urut 1 ya? Iya kan, bro? Insya Allah nomor 1. Dipercayakannya seperti itu. Nomor urut 1. Bro, kita ngobrol-ngobrol aja. Ya. Nih tentu kita ngelihat banyak teman-teman yang di industri entertain kan masuk politik banyak, gitu ya. Di partai lain juga banyak. Pasti. Kita pengen tahu nih, ngapain lu aktor yang filmnya banyak, web seriesnya banyak, sinetronnya banyak, mau sibuk-sibuk masuk politik, dan lu masih laku banget gitu. Maksud gua ngapain gitu? Justru itu yang harus kita patahin kan, stigma itu kan. Katanya caleg yang backgroundnya artis atau aktor yang udah nggak laku baru terjun ke politik, ya nggak gitu juga. Justru sebenarnya kita lihat di sini opportunity untuk melakukan perubahan juga pasti ya, trend ya. Karena yang sudah jadi pun banyak dari tahun dulu itu udah banyak yang sudah jadi dan berulang kali menjadi kembali dan berhasil lagi. Ya kita tinggal copy paste aja sebenarnya strategi sukses mereka apa, do and don't-nya tuh apa. Ya mau tidak mau memang harus belajar dari mereka senior itu. Begitu. Lu tuh terjun ke politik karena apa, bro ya? Apa karena lu dulu orang TV ya? Lu kan dulu orang TV kan? Iya. Lu di Trans segala macam. Iya. Apa dari situ juga mulai terpapar? Enggak sih. Sebenarnya ini kali ketiga gue ditawari atau dialamar atau diajak untuk bergabung dengan sebuah parpol. Dari 2009, lalu 2014, 2019 enggak, skip. 2022 akhir tahun gue memutuskan untuk menjalin hubungan baik silaturahmi dengan Partai Persatuan Pembangunan. Nah, di situ di umur gue juga yang alhamdulillah udah kepala 4, akhirnya gue kayaknya secara mentally ya, terutama mentally ya, gue merasa gue siap untuk belajar terjun ke dalam sebuah partai politik nasional yang alhamdulillah menurut gue semoga pilihan gue ini tepat. Karena secara ilmu agama juga kita kan pengennya kan makin tua nih makin jelas ya. Makin apa yang berdampak kita, gitu ya. Ya, kita tidak salah pilih dan sebagainya. Nah menurut gue semoga ini bisa menjadi pelabuhan terakhir gue dalam dunia perpolitikan. Kalau memang gue jadi. Lu aha momen lo tuh apa? Nih waktunya gue deh. Apa lu udah kena kejadian atau kalau Gilang kan unik ya. Gilang tiba-tiba istikharah ngeliat ke gambar Ka'bah gitu. Tapi orang kan beda-beda masuk ke politik. Lu gimana? Gua Ka'bah jelas.
Jadi ketika gue datang ke kantor DPP P3 dan di situ gue di hari pertama gue berkunjung silaturahmi, kebetulan ada undangan dari teman-teman ketua harian di DPP untuk ngobrol-ngobrol santai. Dilalah kok di hari itu gue bisa bertatap muka langsung dengan ketum kita, Pak Mar, dengan Pak Bendum Arya juga. Kita sempat ada momen sekitar 5-10 menit ngobrol santai dengan beliau. Dan di situ sambil ngobrol gue lihat lambang Ka'bah itu menjadi background kita. Di situ gue ngerasa, oh ini feels like home nih di sini nih. Ini mungkin jawabannya. Ini mungkin jawabannya nih. Kayaknya mungkin kalau gue mau mencoba untuk berikhtiar, untuk bergabung dan sebagainya, totalitas lah intinya lah. Semoga pilihan gue nggak salah. Di situ mungkin titik balik gue, oke lah. Besok-besok gue kesini lagi deh, penjajakan. Karena kan nggak langsung iya tuh kan, ada proses dong pasti dong. Iya. Datang lagi sampai akhirnya gue dilibatkan dalam beberapa event Harlah. Ya, event Harlah 50 tahun P3. Di beberapa event gue terlibat, sampai terakhir juga gue dilibatkan dalam kegiatan ketika Mas Sandi Uno bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Di situ gue semakin, wah ini sebenarnya nih. Jadi bukan gue membutuhkan P3, tapi seems like juga semoga ya. P3 juga membutuhkan kader-kader muda seperti kita ini, seperti gue ini. Iya dong. Gitu. Jadi ada simbiosis mutualisme harusnya di situ. Iya. Dan ini kalau gue inget-inget ya, gue ngelihat platform waktu itu bro. Gue ngelihat prinsip perjuangan P3. Kan ada 6 tuh. Mulai dari nomor 1-nya ibadah, amar ma'ruf nahi munkar, persamaan, keadilan, persatuan, dan seterusnya sampai istiqomah. Gue bengong tuh, wah berat ya? Partai, enggak berat tapi ini partai menurut gue. Itu gue ngerasa dia yang paling cocok buat gue waktu itu. Karena platform itu, dan buat gue nih, masuk partai itu harus agak ideologis. Ya, bukan pragmatis gitu. Betul. Di situ tuh gue mikir, wah ini partai menarik juga ya, tapi kenapa selama ini nembus PT aja setengah mati gitu kan. Iya. Nah itu yang gue masuk ke yang lo bilang, jangan-jangan butuh anak-anak muda. Betul. Butuh bergenerasi. Harus setelah gue 1 tahun ini bergabung di dalam P3, memang regenerasi itu tidak bisa dihindari. Iya. Tinggal yang sekarang berada di dalam, yang sudah lebih dulu, mau membuka pintu itu selebar apa terhadap kami yang muda-muda ini kan begitu. Betul. Karena terkadang kan memang duduk kalau udah nyaman nih bangun agak malas ya. Iya. Itu kan. Jadi tapi memang yang namanya umur tidak bisa ditunda, regenerasi tidak bisa dilawan. Mau tidak mau tinggal waktu aja semua yang akan menjawab. Dan kalau gue nih ya, nih orang boleh nggak setuju ya. Tapi kalau P3 mengklaim partai besar, dia justru harus lebih besar dari individu-individu yang ada di dalam. Logiknya begini, karena dia gede, yang isi harus gede bro, harus banyak. Harus gemuk-gemuk badannya kayak kita gini. Karena kalau yang ngisi sedikit ya berarti partai kecil. Kalau line up-nya banyak, ini Los Galacticos gitu, wah ini berarti partai gede nih gitu kan, ini klub gede nih. Jadi gue menilai P3 harus terbuka. Iya, memang konvensional karena dari sejarahnya 50 tahun yang lalu memang ini gabungan dari beberapa partai muslim di Indonesia Raya ini. Tentu kalau bicara muslim ini muslim ortodok nih kan ibaratnya kan memang awalnya di sini nih lahirnya semua. Sampai pun hari ini lah ya. Ya, konservatif ini sampai sekarang pun ada beberapa partai muslim yang lahir dari P3 dan mereka sudah besar-besar semua sekarang dengan color dan pemahaman mereka yang memang sudah jelas gitu ya. Kita justru juga harus bisa menerima perkembangan perubahan yang terjadi. Jadi nggak bisa tutup mata tutup telinga nih. Kalau memang mau tetap eksis sebagai partai muslim tertua yang paling senior, kita harus siap menerima perubahan yang ke arah positif itu. Karena itu keniscayaan. Iya, jadi nggak mungkin statis. Iya, memang agak mengejutkan ya ketika gue di dalam, gue melihat, wah di sini di Banom-Banomnya aja itu kan masih banyak sekali senior-senior yang mungkin 20-an tahun Pak di situ Pak. Belum regenerasi nih. Mungkin it's time lah. Memang
kita yang sudah bergabung di dalam Partai Persatuan Pembangunan untuk nunjukin ke masyarakat umum bahwasanya enggak kok, P3 nggak sekonservatif itu kok. Banom tuh badan otonom ya. Nggak, gue takut yang nonton nggak semua orang P3. Betul, betul. Badan otonom. Jadi kita harus berani menunjukkan jati diri kita yang baru. Bukan sesuatu ini karena negatif, tapi karena positif. Bahwasanya kita juga nggak terlalu konservatif, kita juga mau menerima insight, kita mau menerima perubahan-perubahan. Contoh lah, kayak sekarang semua digital, ya kan? Pak Ketum juga sudah secara langsung memberikan saran dalam berkampanye juga kita harus bisa memaksimalkan yang namanya teknologi, aset digital kita. Itu kan yang mungkin senior-senior ini yang sudah berkali-kali mengikuti pemilu sebagai caleg maupun calon kepala daerah, mereka masih terkadang berpatokan sama cara-cara yang cukup old school kan? Pendekatan darat ya. Pendekatan darat. Iya. Yang paling nyata ini kan semenjak DCT kemarin keluar secara nasional, wah itu banner sama itu tuh udah mulai tuh mewarnai itu, ya kan? Tinggal nanti pedagang kaki lima udah mulai nunjuk nih, nanti nih kalau udah selesai pemilu nih jatah gue nih. Ini bisa buat nutupin warteg gue nih, bisa nutupin ini. Ujung-ujungnya cuma buat begitu doang, Pak. Jadi sampah, Pak. Iya, bener. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan memang banyak cara menuju Roma ya. Iya. Dan tapi ya, ini kalau kita sangkutin ke dapil lo tuh cocok dengan logika kebaruan yang lo sampein ya. Ya maksudnya Depok itu kan lumayan kota. Lumayan urban, ya kan? Memang kebetulan dapil gue di kota. Lo mana aja? Kota Depok dan Kota Bekasi. Kota Depok dan Kota Bekasi. Iya. Dan itu main udara tuh sebenarnya bisa dicoba tuh ya. Sangat efektif kalau menurut gua. Kalau memang target kita ke calon pemilih yang umurnya memang sudah sangat melekat dengan gadget. Teknologi. Gitu. Tinggal sekarang kita bisa memanfaatkan peluang yang ada. Sekarang ada wadahnya kan, ada webnya yang kita punya, basis kita bisa WhatsApp Blast juga, kita bisa macam-macam. Memang tools itu memang dipersiapkan sesuai dengan kepentingan caleg dan calon kepala daerah. Enaknya itu sekarang, jadi benar-benar nggak harus door to door, oke. Iya. Tapi kalau kapasitasnya DPR RI, itu kan wilayahnya cukup luas, Pak. Nggak ke Uber. Dari DCT menuju pemilihan itu kan 90 hari kurang lebih. Iya. Kalau lu mesti datengin setiap kelurahan, setiap ini, saya rasa kalau kita masih punya kesibukan di luar itu agak berat ya. Nggak kekejar. Bener nggak sih? Nggak kekejar. Gitu. Kan bahkan DCT ke hari pemilihan atau masa tenang itu 90, tapi kalau masa kampanye cuma 75. Betul. Lebih mepet lagi. Itu. Ya, jadi di situ memang sangat-sangat diharapkan dan dibutuhkan kolaborasi. Kolaborasi, kecerdasan, kecerdikan. Gitu. Kolaborasi itu sangat nggak bisa dihindari dan memang itu bagian dari strategi ya menurut gue ya. Bro, sekarang langsung aja kita masuk ke dapil deh. Ini dapil lo kan menarik ya, bisa dibilang benar-benar dapil kota gitu ya. Bukan dapil neraka tapi ya. Orang-orang baru sebenarnya neraka juga. Kan banyak caleg bagus. Ya jelas lah, itu kan udah beberapa periode ke belakang, itu kan memang udah jadi makomnya salah satu partai ya, gitu. Jadi kita memang harus extra effort. Iya. Meskipun ya balik lagi ujung-ujungnya la ta'ala lah ya. Kalau memang ayatnya memang kita bisa menang, kita dapat kursi pasti akan dapat. Kita mah ikhtiar aja kan. Iya. Bro, gue pengen tahu tuh. Lo mungkin udah turun ke dapil, lo mungkin udah gunain medsos lo, ada feedback. Apa yang lo potret dari dapil lo? Apa yang lo lihat? Ada keresahan kah atau apa pastilah. Yang khas dapil lo? Pastilah. Depok Kota, Bekasi Kota secara wilayah memang kalau dibandingkan kabupaten tentu lebih sempit luas wilayahnya. Tapi kalau dilihat dari jumlah penduduknya, berapa tuh? Terutama dengan jumlah pemilih tetap DPT-nya itu nggak kaleng-kaleng. Total ya Depok Kota dan Bekasi Kota itu 3 juta DPT. 3 juta lebih bahkan. Ini berdasarkan terakhir ya, report terakhir. Jadi 3 juta suara, Pak.
Gede. Ngeri. Gimana tuh kita rebutan-rebutan itu ya kan? Jadi ini korelasinya nih ke masalah pemilu secara tertutup dan terbuka. Jadi ada plus minusnya nih sebenarnya nih. Gua termasuk orang yang sebenarnya mau dibikin sistem tertutup pun gue don't mind. Karena di situ akan terjadi kolaborasi. Bukan saingan-saingan sesama caleg dalam satu partai. Karena sistem terbuka ini dengan 6 kursi yang diperebutkan di dalam dapil gua, di dapil Jabar 6, ada 6 kader dari P3, caleg DPR RI. Sistem terbuka ini kan membuka peluang kita untuk bersaing secara sehat tentunya. Ya. Gue ngomong sehat aja deh ya. Yang nggak sehatnya nggak usah diomongin. Jangan. Tapi sebenarnya kalau ini kita lihat dalam sistem tertutup, ini bisa menjadi sesuatu kekuatan tersendiri. Bagaimana yang dapat suara sedikit bisa subsidi silang ke yang dapat suara terbanyak dan sebagainya. Intinya kan gimana caranya P3 dapat kursi. Tujuan akhirnya kan itu. Mau yang dapat Mas Imam, yang dapat Aditya, siapa. Tapi setidaknya kita pecahin telur lagi nih. Setelah terakhir mungkin 2 dekade ke belakang atau lebih. Di dapil Jabar udah lama, di dapil kita ini udah lama. Kalau DPRD-nya memang ada, terutama di Depok Kota. Tapi untuk DPR RI-nya nih sudah lama bolong nih Pak. Gitu. Nah ini yang mungkin menjadi PR cukup berat nih buat kita ini caleg DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan di dapil Jabarna. Kita harus bisa fight, dituntut fight, tapi kita juga dituntut berkolaborasi, tapi dengan sistem terbuka. Jadi sesama caleg nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 jatuhnya saingan. Berkompetisi. Gimana coba menurut lo? Itu kan sayang aja maksudnya. Jadi harusnya memang ada pendekatan secara personal bahwasanya no hard feeling ya. Di sini tetap tujuannya adalah dapat kursi P3-nya. Jadi mendekati hari H dari ke-6 orang ini, kalau memang kita ngerasa kayaknya gue nggak mungkin dapet nih suara gue segini nih. Alangkah baiknya kalau suara itu diarahkan ke yang berpeluang untuk dapet. Gue sih don't mind. Kalau gue di posisi itu, gue don't mind. Udah deh nih, kayaknya pendukung gue arahin ke lo aja deh nih. Nggak masalah, karena tujuannya yang penting kan dapat. Dapat kursi maksudnya. Pecah telur dulu nih. Gitu, geng. Kalau saya, kalau gue. Kalau yang lain gue nggak tahu deh. Boleh. Sekarang gue balik lagi soal dapil. Apa keresahan masyarakat yang lo tangkep selama lo kerja di dapil? Problem ya. Problem masyarakat setempat. Itu kota dengan jumlah padat penduduk. Yang nomor 1 yang pasti adalah masalah perut. Lapangan pekerjaan. Karena sebagian juga orang yang berdomisili di sana, di 2 daerah tersebut, juga bukan penduduk asli. Pendatang. Kayak di Jakarta aja, kayak di DKI. Begitu sore, 35% ternyata orang Depok, orang Bogor, orang minggir semua ya? Bekasi gitu. Pun di daerah Depok Kota dan Bekasi juga seperti itu ternyata. Mereka banyak orang-orang dari daerah yang memang mencari peruntungan di situ. Mungkin KTP-nya bukan KTP situ. Nah, persaingan dalam mencari rezeki itu menjadi permasalahan pokok saat ini. Di luar masalah kesehatan tentunya. Kalau kita bicara padat penduduk itu kan yang sering menjadi masalah itu kan kesehatan. Contohnya kita cukup concern sama yang namanya UMKM. Kita juga cukup concern dengan yang namanya kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan ibu-ibu hamil, terutama anak-anak balita, masalah gizi dan sebagainya. Asam folat. Enggak, itu yang dibutuhkan ibu hamil loh. Gue pengen ngasih tahu asam folat itu dibutuhkan. Lo jangan mancing. Gue nggak mau mancing. Karena gue punya istri bro, gue tahu gitu. Itu sangat dibutuhkan. Itu juga dibutuhkan di Depok dan Bekasi ya bro ya. Iya. Lanjut. Jadi memang di dalam program kerja itu gue setuju sama Mas Andi. Kerja mudah. Harga murah, hidup berkah, pilih abang. Gue setuju. Karena memang UMKM dan industri kreatif itu adalah peluang besar atau bisa dibilang peluang terbesar
buat generasi-generasi sekarang yang memang mendapatkan semua informasi dan sebagainya itu dengan cara yang cukup instan dan mudah. Jadi orang itu nggak perlu membangun proses kerja yang cukup panjang untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Sekarang cukup dengan berbekal device, aplikasi seperti YouTube, Instagram, TikTok, itu bisa menjadi great reference untuk seseorang untuk mencoba dirinya dia, potensi dirinya dia untuk menjadi entrepreneur atau berdagang. Bisa juga berkolaborasi, gitu. Nah, kita yang cukup duluan lahir ini, cukup senior ini, memiliki tugas untuk memfasilitasi, mengarahkan. Yang tadinya mungkin mereka sendiri-sendiri, kita bikin forumnya. Kita bikinin eventnya, kita kasih contoh atau kita undang orang-orang yang sudah monetize di bidang-bidang tersebut. Nah, ini gue spill nih, Aditya nih selain aktor gitu ya, dengan beragam pekerjaan lainnya, beliau juga punya PH, ya kan, main di industri kreatif. Jadi yang dia omongin ini nggak ngawang-ngawang, emang dia ngejalanin sendiri, gitu kan. Makanya lo nganggap ini cocok sama daerah dapil. Betul. Yang mau jadi konten kreator kita kumpulin dalam satu event. Yang mau menjadi pengusaha kuliner kita kumpulin gitu. Gue senang masak pribadi karena gue juga pernah beberapa kali punya usaha cocok kuliner. Loh, karena gue senang makan. Wah, gue belum selesai padahal. Gue paling senang masak bodoh. Salah ya. Jadi memang paling penting tuh itu sebenarnya. Kita memberikan kesempatan kepada orang-orang ini yang mau ya tentunya ya. Kita ajak, kita rangkul, kita kumpulin, kita kasih wadahnya, kita kasih ilmunya, kita kasih tipsnya, bekal ya ibaratnya, bekal ilmu, bekal relasi dan sebagainya. Baru terakhir kita bikinin eventnya. Contohin lah, sekali kita bikin event, kita manfaatkan alun-alun kota dan sebagainya. Kita bisa melibatkan musisi di situ yang berbasis seniman, ya kan, seniman jalanan dan sebagainya. Bikin bazar, sembako murah, UMKM di situ. Itu kan suatu kegiatan masyarakat setempat yang menurut gua banyak manfaatnya. Betul. Biasanya habis itu UMKM sekitar hidup ya, bro. Pasti yang gitu. Punya dagangan cilok nempel Semua, gitu. Semua. Dan itu kalau kita secara swasta pasti kan mencari keuntungan pribadi. Betul. Tapi kalau ini dimotori oleh orang-orang yang memang tidak memiliki kepentingan pribadi atau perusahaan, berarti kan sifatnya sosial. Kalau sifatnya sosial itu berarti kan memang keuntungan pun, kalaupun memang di situ nanti ada subsidi dari orang-orang yang terlibat, dari UMKM yang terlibat, itu bisa dimanfaatkan untuk kebersihan, untuk event berikutnya, keamanannya dan sebagainya. Jadi uang itu hanya berputar di situ saja terus, tanpa harus dikorup misalnya gitu ya. Itu menarik tuh bro, gue pernah ke daerah mana ya, Sumatera apa mana, itu ada desa-desa itu bro, ini nggak ada angin, nggak ada hujan, mereka kayaknya punya pasar rutin setiap minggu misalnya, dan ini sebenarnya kan di budaya Jawa juga ada ya. Betul. Pasar Kamisan, Reboan, Selasaan gitu ya. Dan itu kan sebenarnya untuk mengenerate ekonomi lokal ya, biar hidup, biar muter gitu. Kalau yang gua pernah mempelajari di dalam agama gua ya, dalam agama Islam, itu kenapa Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk sholat Jumat berjamaah, karena memang disitulah saatnya umat Muslim itu berkumpul dan saling sharing. Mas Imam, gue tuh jualan peci loh. Oh ya, gue jualan parfum. Oh, gue jualan parfum loh. Oh, gue jualan tasbih loh. Gue jualan sendal nih. Akhirnya mereka satu sama lain bertukar informasi, nyobain dagangan ini. Itulah ukhuwahnya kan. Iya. Di situ. Sebenarnya itu udah diajari dari zaman Rasul, Pak. Benar. Gitu. Oke. Bro, sekarang masuk ke isu lokal nih. Loh, kan bukan kearifan lokal ya, isu lokal nih. Kan kalau nggak salah Jalan Raya Margonda tuh ada di dapil lo ya? Iya. Iya kan? Nah, layaknya urban yang lain, itu kan isunya kemacetan tuh, bro. Iya kan? Ini kan menarik. Ini agak mirip sama Jakarta ya. Mulai berat nih topik ya. Kan ya.
Ini gak bro, punya komentar gak soal itu? Ini benar-benar soal perkotaan soalnya. Perspektif, sudut pandang. Iya. Kalau dari segi usaha, pedagang, justru tempat macet itu dicari. Kalau nggak ada yang lewat kayak waktu zaman pandemi kemarin nangis Pak pedagang Pak. Iya bener. Mereka malah seneng, apalagi tukang parfum tuh biasanya tuh. Kalau udah macet tuh ya, itu pedagang kaki lima, toko parfum apa tuh merajalela tuh. Di ujung ke ujung tuh kayak di lampu merah Cililitan contohnya. Jadi sebenarnya ini tergantung manusianya. Kalau dia hanya sebagai passenger, ya, orang yang numpang dalam sebuah kendaraan umum atau memang dia hanya melewati trafficker gitu ya, dia akan merasa dirugikan karena waktunya dia terbuang. Iya. Tapi buat orang-orang warga-warga setempat yang memang tinggal di situ, usaha di situ, justru berkah Pak itu Pak, kemacetan itu Pak, buat mereka Pak, kesempatan buat nyari duit Pak. Gue tuh denger lo tuh mirip kayak Pak JK. One day dia bilang, kalau macet bagus, berarti ekonomi tumbuh. Itu perspektif Pak. Iya. Jadi memang kalau kita nggak usah ngomongin Margonda deh. Di luar negeri pun Pak, yang Macet namanya kota maju, gue baru mau ngomong ke arah situ. Yang kota besar itu tercermin bagaimana trafiknya itu emang padat. Oke. Itu berarti kota itu ekonominya hidup. Kalau sepi, kota mati Pak namanya Pak. Kita nggak mau, gue nggak mau dapil gue jadi kota mati. Gimana caranya ekonominya harus bergerak terus, karena itu kan jadi tonggak. Gitu. Menarik. Paling cara menghindarinya gimana? Nah ini balik lagi perspektif nih. Kalau kita sebagai orang yang gue nggak ada kepentingan, gue cuman kebetulan dari rumah gue ke kantor emang mau nggak mau gue mesti ngelewatin Margonda Raya. Ya nikmatin aja deh macetnya. Oke. Lo ngejar waktu, iya. Naik kereta lah Pak. Manfaatkan transportasi umum yang nggak ada lampu merahnya, misalnya begitu. Atau gue naik mobil sih. Sekarang jalan tol banyak yang baru-baru nih. Bentar lagi dibuka lagi nih yang memang bisa memangkas waktu ya. Bahkan sampai ke airport pun, ke Bandara Soekarno-Hatta tuh bisa memangkas waktu dan jarak banget tuh kalau jalan tolnya udah nyambung semua ntar tuh. Nggak tahu mungkin 2024 ya. Iya, ujung nyambung semua. Depok, Biji, Antasari dan sebagainya. Desari itu ya nyambung sampai ke Alam Sutra, sampai ke sana nanti kan. Tinggal nunggu dibukanya aja resmi. Itu memang ya sesuai dengan kapasitas, kemampuan ekonomi, kepentingan, kebutuhan dan sebagainya. Dewasanya kita harus bisa memanfaatkan yang ada gitu. Kalau kita butuh instan, ya kita cari yang kita kuat, yang kita sanggup gitu. Tapi kalau kita enggak ya kita nikmatin udah. Mau bagaimana namanya hidup kan seperti itu. Bro, gue kepengen ngelihat dapil lo dari sisi pemilih ya. Kan Depok tuh perkotaan, banyak kampus-kampus, anak muda dulu. Gue rasa bakal gede. Gunadarma, UI semua ya. Artinya pemilih lo tuh pemilih rasional ya. Harusnya ya. Tapi lo ngelihat akan kayak gitu nggak, bro? Maksud gue, ini kan jadi potensi kan, karena pemilihnya rasional. Kalau yang tradisional, ini kan ngeri kan. Dalam tanda petik biasanya preferensi memilihnya itu based on kesukaan gitu. Ya walaupun yang rasional juga biasanya karena suka dulu baru dia pilih gitu. Tapi kalau lo ngelihat dapil lo ini sebenarnya lumayan challenging ya. Masih ada peluang untuk sangat. Melihat habit nih biasanya nih kan garis keras ini kan tetap masih dikuasai oleh ibu-ibu atau mak-mak kalau bahasa ininya. Ibu-ibu atau mak-mak ini adalah golongan pemilih yang garis keras yang memang mau effort sebagai sukarelawan, sebagai macam-macam. Mereka mau terlibat langsung, mereka mendukung calonnya di wilayah mereka. Mau dapat benefit secara langsung atau tidak, mereka totalitas. Beda sama suaminya atau bapak-bapak. Yang mungkin sudah terlalu banyak problem juga, kantor apa, jadi kadang-kadang banyak yang golput juga tuh. Nah kalau anak-anak muda, mereka yang menjadi pemilih pertama, maksudnya pemilih pertama itu, ini kali pertama dapat kesempatan untuk ikut nyoblos, gitu ya, pemilu pertama mereka nih, pengalaman itu biasanya orang-orang atau golongan-golongan yang akan hadir, karena buat mereka ini pengalaman luar biasa, 5 tahun sekali. Mereka mungkin akan antusias hadir ya? Banget. Pertama kali. Sebenarnya itu yang bisa dianggap sebagai peluang besar. Nah, itu yang dia kategorikan rasional tadi. Karena mereka dapat preference yang cukup kaya
nggak cuman ya mungkin kalau ketemu langsung kesempatannya sedikit ya, tapi dari sosial media, mungkin dari media-media yang lain lah, media elektronik ya, televisi, radio dan sebagainya, mereka bisa dapat referensi yang mungkin bisa membantu mereka untuk memilih atau mendapatkan pilihan yang tepat, yang representatif dari keinginan mereka. Kata Mas Andi apa namanya, strategi samudra hijau, ya kan? Elemennya dua yang Mas Aditya bilang, emak-emak sama anak muda. Ya? Iya. Nah, yang perlu dirawat menurut gue itu. Gue ini termasuk golongan bapak-bapak, suami bapak-bapak, tapi gue mengakui bahwasanya memang garis keras, pendukung garis keras itu adanya di kubu ibu-ibu. Iya. Mereka cukup kritis, tapi kalau udah support total, Pak. Dan gue pikir ya itu market lo, bro. Iya. Lo ini kan di sinetron, di segala macam gitu. Pasti ya bisa dikatakan kasarnya memang dari gue muda sampai sekarang gue hidup atas doa dan support mama. Iya. Penonton lu semua itu. Dari zaman dulu. Iya. Gitu. Dan itu gue bersyukur loh. Gue bersyukur loh. Iya. Oke, bro, sekarang berandai-andai. Misalnya Allah takdirkan lo melenggang ke Senayan. Nih kita pengen. Tadi lo ngomongin Depok, Bekasi belum? Oh iya, Bekasi, ayo. Bekasi. Ntar orang Bekasi komplain ntar lo. Bokap gue masih tinggal di sana. Bekasi dengar. Gue juga warga Bekasi dulu nih. Bekasi, bro. Bekasi itu yang selalu jadi problem selain macet juga tentunya ya, kali jalan raya Kalimalang atau KH Nur Ali. Bekasi ini, wajah Bekasi kota, barat, selatan, timur, utara, itu sekarang sudah jauh berbeda 10 tahun belakangan ini. Kayak mewah ya? Sekarang lo mau cari apa aja Pak di Bekasi ada Pak? Mall gede-gede, bagus-bagus ya? Ada Sumarekon sekarang, juga pengembang yang luar biasa. Lo mau cari apa aja deh, bahkan mereka punya jalan tol di tengah-tengah. Gue curiga lo bilang Sumarekon luar biasa, lo pernah iklan di sana? Enggak. Ngurusin eventnya aja. Iya. Tolong dipanggil lagi. Terus. Nah itu. Tapi Bekasi juga terkenal Pak. Terkenal apaan? Terkenal sama Bantar Gebangnya tuh Pak. Oh, nah, masalah sampah. Masalah sampah. Nah ini balik lagi ke industri kreatif. Nah, ini gue lagi mempelajari ini. Ini buat warga Bekasi pada umumnya ya. Siapa bilang sampah itu selalu menjadi masalah? Memang sampah itu masalah. Bahkan berulang kali pemerintah daerah itu berusaha menanggulangi permasalahan sampah ini dengan cara mereka masing-masing. Sesuai dari masanya ya, jabatannya. Tapi di zaman atau di era industri kreatif ini, kami alhamdulillah sudah mendapatkan solusinya. Bahwasanya sampah organik, ya kalau sampah non organik itu Pak, kayak bekas botol plastik, beling dan sebagainya, itu udah ada yang nampung Pak, recycle, itu akan didaur ulang ya. Itu udah agak rebutan itu. Udah jadi bahan. Kita ngomongin yang jadi masalah nih sampah basah, sampah organik, sisa makanan, sisa apa yang menimbulkan bau, busuk dan sebagainya. Nah itu diapain bro? Bisa dijadiin bahan bakar Pak. Ada teknologinya Pak. Makanya gaul. Kita ketemu deh. Oh iya. Tinggal nanti kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Di sini bisa dengan swasta, developer besar yang membangun perumahan besar. Di situ ada infrastrukturnya, ada rumah sakit, ada supermarket, ada pasar modern, ada apa. Itu semua kan menghasilkan sampah. Semua. Namanya orang hidup, makhluk hidup pasti menghasilkan sampah. 99% manusia itu penghasil sampah. Pernah nggak kita semua berpikir bahwasanya sampah yang berawal atau berasal dari kita dikumpulin di rumah dulu, mau di kos-kosan kayak mau di rumah pribadi, dipilah mau di kantor dulu. kayak itu kan ngumpul. Lo pernah kepikiran nggak tuh sampah bakalan kemana ujungnya? Pasti enggak. Yang penting gue buang sampah pada tempatnya sesuai dengan saran pemerintah. Mau kemana itu? Habis itu sampah itu ntar dibawa ke TPS, gitu. sampai ke TPA, sampai mungkin dibuang kemana, ke sungai, ke laut. Ada yang kepikiran nggak? Nggak, jarang lah. Satu dua aja yang paham. Nah, itu sebenarnya bisa jadi potensi dalam industri kreatif. Bahwasanya secara chemical, secara kimia, ada alat produksi dalam negeri yang bisa mengolah sampah basah atau sampah organik itu
dengan proses gasifikasi, ini bisa jadi gas metan, bisa menjadi bahan bakar, bahkan kita bisa produce menjadi batu bara, non-tambang. Tuh Mas Andi, kita ngobrol nanti. Ini sebenarnya potensi masyarakat. Kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang memang mungkin membutuhkan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Anggaran daerah, pemerintah daerah ada, Pak. Meskipun kita nggak tahu efektif atau tidak ya sampai hari ini ya. Karena kan Pak Jokowi pernah negor tuh, Pak Presiden pernah negor. Ini anggaran setiap tahun ini, tapi nggak efektif kayaknya nih. Apa saya pangkas-pangkasin aja ya? Banyak perjalanan dinas misalnya. Nah, ini yang berhubungan dengan waste, dengan sampah ini. Hanya 1-2 pemerintah daerah yang sampai detik ini bisa membuktikan kalau mereka punya solusi dan efektif. Seperti yang terakhir saya dengar daerah Banyuwangi, sempat ramai itu ya diberitakan. Jawa Tengah dulu zaman Mas Ganjar ada tuh Desa Mandiri Energi, itu juga sebagiannya dari sampah. Kalau kita mau kembali menjadi negeri Nusantara yang mana sejarah kita dulu memang, kenapa orang-orang asing itu berlomba-lomba untuk datang ke negeri Nusantara? Masih kerajaan bos, belum jadi NKRI ya. Karena memang di sini inilah tempatnya nenek moyang kita ini memang kaya raya. Ya pemikirannya kaya, tanahnya pun subur kaya raya. Baik yang di atas permukaan tanah maupun yang di bawah permukaan tanah. Jadi gimana caranya? Ayolah kita kembalikan fitrah kita menjadi negeri yang memang harus menjadi panutan. Bukan hanya sekedar dimanfaatkan. Nah, keberadaban kita itu salah satunya di saat kita bisa waste aja bisa diberdayakan, bisa ada kemanfaatan. Jadi ini kan ujung-ujungnya apa sih yang selama ini di dunia internasional tuh digembor-gemborin? Semua adalah green action. Sekarang orang bikin bangunan, Pak, bikin struktur, Pak. Itu udah nggak pakai bahan-bahan yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Semua go green. Ada yang idenya memanfaatkan kontainer. Rame kan sekarang tuh jadi kantor, Cafe. jadi apa, jadi kafe. Mereka merecycle atau menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya udah jadi sampah, udah jadi waste. Hanya dengan dasar supaya ini nggak dibuang ke laut, nggak menjadi besi tua, nggak mencemari lingkungan. Kita pakai deh, kira-kira bisa kepakai untuk apa ya? Pun sampah. Yang pada umumnya orang tuh udah nggak mau ngelirik, apalagi nyium, ya kan? Karena memang nggak enak dicium. Padahal ternyata ini bisa menjadi energi. Itu namanya apa? Green. Energi baru yang diperbaharui. Green economy juga tuh. Itu kalau saya mendapatkan kesempatan, gue dipercaya oleh masyarakat, dapat izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gue berpeluang untuk melenggang ke Senayan, ini salah satu program utama gue ke depannya. Bukan janji terhadap generasi mendatang, generasi ponakan gue, anak gue, mungkin cucu gue. Tapi insya Allah ya Rasulullah, ini akan menjadi legacy gue. Kami lah, jangan gue deh. Kalau gue mungkin gue kerja sendiri ya. Ini akan menjadi legacy kami, legacy kita nih. Ya. Ini yang menurut gue ya nih. Ini tipe caleg yang ideal. Lo berangkat dengan keresahan lo dan lo berangkat dengan solusi lo. Jadi nggak ngambang gitu. Harus, Pak. Bener. Kan ada juga yang nggak punya beginian, bro. Terus terang aja. Jadi model lo nih. Tapi nggak ada yang sempurna. Ya kan? Kayak gue pun banyak minusnya. Terutama pasti, modal. Pasti. tolong. Mohon bisa dibantu. Iya, karena kita bukan incumbent juga, Pak. Betul. Gitu. Dan ya insya Allah kan kita ngejalanin kalau bisa ya no politik uang gitu ya. Jadi Mas Aditya Irpavi ini benar-benar turun ke dapil, ketok pintu satu-satu lewat fisik maupun non fisik ya, lewat digital dan seterusnya. Oke, bro, misalnya amanah itu datang, berarti lu kira-kira melihat komisi mana yang cocok kalau mau berjuang? Kalau berdasarkan background gua, pada umumnya itu berdasarkan pengalaman banyak di Komisi 10. 10 ya kebanyakan itu. Iya. Tapi juga nggak tahu, biasanya itu kan keputusan itu, arahan itu kan dari DPP. Ya. Kita mah siap aja, Pak. Siap aja. Gitu. Kumaha angkek gitu. Yang penting DPP udah denger nih, Mas Adit tuh keresahannya di soal lingkungan juga sama ekonomi.
Yes. Ya kan? Jadi bukan nggak mungkin komisi yang terkait itu yang lebih betul. Cocok. Itu mungkin jawaban tepat. Oke. Bro, sekarang kita punya pertanyaan cepat ya. Wah, jawabannya nggak kedengeran nih. Saking cepetnya. Saking cepetnya. Menggerakkan atau digerakkan? Yang gampang-gampang nih. Menggerakkan atau digerakkan? Menggerakkan. Menggerakkan. Wah, tipe ini nih, pionir. Menciptakan keharmonisan atau keberhasilan pribadi? Ini keharmonisan perlu buat gue. Keharmonisan, nah, benar. Menjaga tradisi atau menggagas inovasi? Wah, ini berat. Ini berat nih. Karena dua-duanya equal tuh kalau buat gue. Dua-duanya penting, Pak. Itu agak berat tuh, tergantung situasi dan kondisinya. Di saat tertentu memang kita dibutuhkan menjadi seorang penggagas. Iya. Tapi di banyak situasi juga kita harus mempertahankan fitrah kita, tradisi kita, gitu loh. Karena kalau kita nggak punya identitas gitu kan repot. Iya dong, gimana? Karena gue suka sejarah. Gue suka sejarah. Jawaban yang bagus. Iya. Oke. Menegakkan kebenaran atau berkompromi? Itu yang nada yang bikin, bukan gue, bro. Lo nanya gue sebagai seorang politician bebas atau apa nih? Kalau sebagai politician ya berkompromi lah. Berkompromi lah. Tapi ada kaidahnya tentu. Iya. Ya kan, bro. Oke, thank you. Ini sebenarnya menguji ini ya, rasionalitas dan nggak ada benar, nggak ada salah. Iya. Bro, sekarang terakhir, ini segmen terakhir ini kita dedikasikan untuk anak muda. Kenapa? Karena penonton konten digital itu kebanyakan anak muda, pemilih kita 53% anak muda, 40%-nya pemilih pertama. Jadi memang kita dedikasikan untuk itu. Nama segmennya itu Hai Anak Muda. Sesimpel Hai Anak Muda titik-titiknya itu lo yang isi. Bebas, mau motivasi, mau ajakan, mau himbauan, bebas. Ya, jadi gue minta lo nanti lihat ke layar, Hai Anak Muda, silahkan lo bicara sama anak-anak muda. Hai anak muda, Aditya Herpavi. Anak tua nggak diajak nih ya? Nggak, yang ini muda khusus aja. anak muda. Yang tua mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak muda, gue Aditya Herpavi Rahman. Insya Allah caleg DPR RI Dapil Jabar 6 Depok Kota Bekasi Kota dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Pesan gue, suatu hari mau tidak mau masa depan negeri ini ada di depan mata kalian, ada di genggaman kalian. Jadi memang tidak mudah, tapi ini sebuah challenge yang tidak bisa dihindari. Sebagai anak bangsa, sebagai putra-putri terbaik bangsa, mau tidak mau, kalian harus siap berjuang untuk diri, masa depan, pribadi, kalian, keluarga, terutama, dan juga nasional atau negara, bahkan agama kalau bisa. Jadi, marilah sesegera mungkin kita sadari potensi diri, fokuslah kepada kelebihan-kelebihan kalian tanpa harus mengindahkan keterbatasan atau kekurangan yang kita miliki atau diri kalian pribadi miliki. Tetap fokus kepada potensi diri, kelebihan-kelebihan untuk bisa mengembangkan lagi potensi yang sudah dimiliki oleh adik-adik semua. Kalau bisa berkolaborasi dengan teman, tetangga, saudara, seorganisasi, sewilayah, itu lebih baik lagi. Karena di era digital ini, memang segala sesuatunya bisa dengan mudah di-earn atau didapatkan, baik informasi dan sebagainya. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri kalau sosial atau fisik ini tetap harus dijaga. Silaturahmi ini harus tetap dipaksakan. Jangan bertemu tatap muka, tapi semua sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Seperti yang belakangan ini sering terjadi kalau lagi ada acara keluarga atau acara reuni dan sebagainya.
Jadi memang ada plus minus dari generasi kalian, anak-anak muda. Kalian sudah dibekali dengan background kehidupan yang mungkin kalian tidak harus mengalami fase reformasi, tidak harus mengalami fase pasca kemerdekaan di mana orang belum bisa memikirkan kenyamanan. Mereka hanya lebih fokus kepada perut, kepada pendidikan, karena tidak ada pilihan lain. Tapi kalian memiliki potensi, memiliki kesempatan, kalian memiliki banyak pilihan. Tapi jangan bludrek, jangan menjadi bingung. Fokus pada satu pilihan. Kuasai bidang Anda. Kuasai skill Anda, soft skill Anda. Kolaborasi. Yang punya kemampuan, fokus pada kemampuan intelijensi dan sebagainya, kemampuan fisik. Yang punya kemampuan kapital, fokus kepada kemampuan kapital. Kolaborasilah. Karena pada akhirnya, ujung-ujungnya, kalian akan menjadi pemimpin. Kapan itu? Lebih cepat, lebih baik. Oke. Guys, itu tadi Aditya Herpavi, Jabar 6, nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan. Kita berikan tepuk tangan. Bro, thank you udah datang. Yang terbaik, semoga Allah memudahkan perjalanan dan menggerakkan hati orang-orang di Jabar Amin. 6 Insya Allah. untuk memilih lo. Ini Sukses rilis selalu. secepatnya nih, rilis. Secepatnya, tergantung nada, bro. Oh, oke. Lo kejar aja dulu. Gue sih bebas. Sekali lagi makasih. Sukses Gue selalu. curiga diedit semua nih. Enggak ada ini. Makasih sekali lagi. Sama-sama. Thank you. Thank Sukses you, selalu Bang. teman-teman. Makasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.